Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rahmat Hidayat di channel kesayangan Anda semua, KKN MIT 14 kelompok 79. Nah, pada kesempatan pada pagi kali ini kita akan membahas dengan tema implementasi penyebaran agama berbasis kebudayaan di Dusun Kertas. Penasaran videonya seperti apa? Kita langsung saja. Pemirsa semua, di samping saya sudah ada Pak Surya. Nah, saya akan mendeskripsikan sedikit. Pak Surya itu adalah salah satu orang yang mengenal dan tahu kebudayaan di Dusun Kertas ini. Untuk lebih dalamnya lagi, mari kita perkenalan dengan Pak Surya. Pak, namanya Pak Surya betul? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi ya. Betul. Saya namanya Surya. Nama panjangnya Pak? Saya nama panjangnya Suryantono, tapi sering dipanggil Kang Plonot. Nah, seperti itulah keadaan saya. Seperti itu, teman-teman, rekan-rekan panggil saya seperti itu. Ya, saya enggak apa-apa, silakan. Jadi, nah kalau dipanggil teman-teman Pak Plonot gitu enggak apa-apa? Boleh, banyak yang panggil saya seperti itu. Ya, kalau ada yang di bawah Bapak gitu. Enggak apa-apa. Iya. Bahkan seperti anak-anak seumuran anak-anak saya itu banyak yang panggil seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kelahiran tahun berapa, di mana? Saya kelahiran asli Kertas sini, kampung saya sini. Kelahiran tanggal 28 bulan September tahun 86. Berarti 2 bulan lagi ulang tahun. Insya Allah. Semoga panjang umur ya Pak. Amin. Nah, itu apa? Dengan nama tadi Pak Plonot, itu kok bisa dipanggil Pak Plonot itu gimana Pak? Itu sebenarnya nama dari waktu saya biasa masih nakal-nakale. Masih nakal-nakale, kelakuan saya nggak bener ya, kadang penconot, kadang pokoknya hancur. Namanya istilah Jawa itu plonot itu kalau ada sesuatu di plonot itu pasti hancur. Oh ya sekarang. Dari situlah. Oh gitu. Iya. Sesuatu yang apa ya? Yang empuk itu. Yang empuk gitu. Kalau ditekan itu kan jadi plonot itu. Oh gitu. Jadi dipanggil Pak Plonot. Iya. Ya seperti itu ya perkenalan dari Pak Plonot. Pak Suryantono dipanggil Pak Plonot, asli dari Dusun Kertas ini ya Pak. Iya. Betul. Baik, sudah perkenalan, kita langsung saja ke topik pembahasan. Nah, untuk yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya. Iya. Bapak kan asli orang Kertas, Dusun Kertas. Yeah. Nah, bagaimana sih masuknya agama Islam pertama kali di Dusun Kertas ini? Apakah masuknya budaya Islam itu sama dengan ajaran Wali Songo? Betul Mas. Setiap, bahkan tidak hanya di kampung sini, setiap kampung-kampung di daerah sini mayoritas itu masuknya ajaran Islam memang lewat kebudayaan dan seperti ajaran Wali Songo. Tidak harus dengan wayang kulit, tidak, tapi di sini masuknya perjalanannya lewat kesenian itu yang namanya najrak. Jadi dari mbah-mbah saya itu ajaran itu lewat kesenian najrak itu yang syairnya, lantunan-lantunannya itu bernuansa Islami. Dari situlah mbah-mbah saya mengajakkan ke masyarakat itu keislamannya lewat kesenian seperti itu. Oke Pak. Lalu selama kami KKN di sini kan banyak tradisi dan kebudayaan yang ada di sini ya. Ya tadi contohnya najrak, terus kebudayaan merti dusun, lalu ada tari soreng ya Pak. Nah, apakah dari ketiga seni dan budaya itu ada kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, misalkan najrak? Iya. Untuk najrak itu memang ada unsur keislamannya, tapi untuk yang soreng itu sebenarnya untuk menggambarkan itu tari keprajuritan. Keprajuritan itu bukti kita warga Dusun Kertas yang menginjak tanah kelahiran itu bukti
kita harus berjuang membela tanah air, membela tempat kita lahir di mana. Jika ada musuh, jika ada sesuatu yang nggak baik, harus kita lawan. Bentuk perlawanan itu seperti tali soreng itu, seperti itu. Kalau itu merti dusun? Merti dusun itu sebenarnya bukan kategori kebudayaan, Mas. Itu tradisi. Oh, tradisi. Tradisi di dusun kertas, tradisi di kampung saya. Oh, gitu. Iya. Nah, ingin mengetahui lebih dalam ya mengenai merti dusun. Nah, itu dilaksanakannya apa enggak? Merti dusun itu kalau di kampung saya dilaksanakan setiap bulan Sapar. Kita ambil dari bulan dan penanggalan Jawa. Sebelum merti dusun itu ada istilah namanya dandan kali, nyadran, baru kadeso. Kadeso itu merti dusun itu bersih dusun, bersih desa. Seperti itu ya. Kita penanggalan Jawanya untuk mulai dari dandan kali dulu. Dandan kali itu maksudnya kalinya didandani apa? Bukan, kita namanya dandan kali itu tradisi juga di kampung sini. Itu bersih-bersih kali, bersih-bersih kali besar, sumber yang dulu cikal bakal terbesar di sini. Itu ada di sini namanya Kali Kidul. Nah, Kali Kidul itu kali sudah zaman dari nenek moyang, dari zaman dulu itu sudah ada, makanya kita wujud rasa bersyukurnya kita karena kita mendapat air dari sumber tersebut. Kita mengadakan yang namanya dandan kali. Kita di sana membawa ketupat, pamongan, doa bersama, bersih-bersih. Kalau dulu ada istilah namanya buat sesek. Buat sesek itu buat jembatan dari bambu. Buat setiap sesuatu yang ada di kali tersebut kita perbarui. Dulu kan bukan tembok seperti ini, makanya dulu dari bambu, dari itu kita perbarui. Dari seseknya tadi, sesek itu jembatan. Buat penyeberangan. Di situ kan ada buat kali besar itu ada penyeberangannya. Nah, dari situ pokoknya kita bersih-bersih di lingkungan kali tersebut. Terus habis itu kita bawa ketupat tadi, lalu doa bersama, makan bersama. Terus yang berikutnya di bulan Sapar juga sebelum merti dusun kita ada namanya nyadran. Nyadran itu wujud kita bersyukur kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal lebih dulu. Nyadran itu kita identik dengan membawa tumpeng, membawa perlengkapannya, beserta perlengkapannya itu kita kumpul ke balai dusun. Nah, kita bawa, maaf kalau di sini memang masih pakai kembang awur itu untuk ziarah ke makam. Jadi setiap kita datang, kita kembang mawar itu kita kumpulkan di depan. Lalu setelah semua warga mengumpul, itu kembang-kembang itu ada dari kepemudaan, dari sukarelawan, kita bawa ke makam. Kita doa di sana, kita sebarkan di sana, di makam di setiap candi-candinya kita kasih bunga, seperti itu. Berarti makam ini yang di atas maupun yang di bawah itu, Pak? Makam di atas, di bawah, semua dikasih. Iya, itu memang sudah tradisi sebelum merti dusun. Lalu itu merti dusun itu dilaksanakan Sapar setiap Jumat Kliwon. Terus lagi lanjut yang ke merti dusun tadi. Kalau merti dusun itu kita ya bukan bulan nasional, tetap bulan Jawa. Kita ambil bulan Sapar juga yang ada hari Selasa Wage. Iya, tetap hari Selasa Wage. Kita cari. Kalau penanggalan Jawa itu pernah ada kan, satu bulan itu nggak ada hari Selasa Wage, nggak ada. Bulan Sapar itu pernah ada yang nggak ada hari Selasa Wage. Kita ambil hari berikutnya. Oh gitu. Iya, hari berikutnya atau bulan berikutnya itu ya mulut.
kita jatuhnya di bulan mulut. Pokoknya harus setiap sapar. Kalau untuk sapar ya mulut, tapi ya memang jarang. Setiap sapar nggak ada hari Selasa Waginya. Kalau nggak salah itu 8 tahun sekali. Ada Itu. Selasa Wage itu. Nggak ada bulan sapar yang nggak ada Selasa Waginya. Itu. Maka kita ambil bulan mulutnya. Seperti itu, Mas. Oh, ya tadi Merti Dusun itu kan semua dandan kali ya Pak. Nah Iya. itu yang wajib ikut itu juga semua warga dusun itu harus ikut semua Pak. Semua warga kampung sini. Baik yang kecil maupun yang sepuh itu. Apa Iya, memang intinya warga sini harus, ya memang harus ikut. harus Ikut, tapi kan di sini diambil kepala keluarganya. Ya biasanya kepala keluarganya, tapi kalau ibu-ibunya yang mau ikut juga boleh, tidak apa-apa. Tapi kenapa kepala keluarganya? Karena ke sana harus membopong tumpeng tadi. Kalau anak kecil jelas nggak mungkin, tapi juga boleh membawa anak kecil, boleh. Jujur, kenapa harus semua? Karena memang wujud rasa syukur kita kepada bumi kampung saya yang saya pijak ini. Rasa terima kasih kita wujudkan lewat namanya Merti Dusun itu. Kita bersyukur dengan alam memberi kita seperti ini, memberi kita hasil panen. Kita bersyukur dari hasil, bahkan kita air saja kita syukuri. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan yang ada di kampung ini kita syukuri dengan cara kita mengadakan Merti Dusun tadi. Nah dalam acara itu misalkan udah di lokasi Pak di kali itu ada yang mimpin Pak? Iya, gini, kalau saya bedakan lagi, kalau dandan kali itu lokasi ada di kali. Tapi kalau Merti Dusun waktu dulu itu di rumah Bopo Kepala Dusun, tapi sekarang sudah punya balai dusun. Sekarang bertempat nyadran ke desa atau Merti Dusun tadi bertempat di balai dusun. Itu. Di balai dusun. Iya. Balai dusun. Dipimpin sama kepemimpinan dalam acara itu tetap Bapak Mudin. Iya, sesepuh kampung itu ya, kalau dibilang sesepuh ya tetap Bapak Mudin. Kalau kepemimpinan paling sepuh ya Bapak Kadus. Baik, ini yang terakhir seputar Merti Dusun ya. Yeah. Itu nilai eksistensi yang sangat dalam itu apa? Kalau nilai yang sangat mendalam itu, jika kita merasakan dalam hati kita waktu acara ritual Merti Dusun, iya memang sakral. Jika dimasukkan dalam hati, kita bersyukur, nggak ada habisnya. Bumi kita pun memberi kita segalanya, memberi kita kebaikan. Kalau sampai kita nggak berasa berterima kasih pada bumi kita yang kita pinjam, mau berterima kasih pada siapa lagi? Itu. Tapi kalau kita mau merasakan dalam hati, jika kita dalam rangkaian Merti Dusun hanya sekedar suka-suka, kita tidak bisa merasakan nikmatnya bumi yang kita pijak, tidak bisa merasakan hasil-hasil panen yang diberikan alam, yang diberikan oleh Tuhan. Dari situlah makanya kebudayaan itu, jika sudah dinikmati, jika sudah kita rasakan, Merti Dusun pun itu akan menjadi sebuah nilai tersendiri di hati, menjadi nilai tersendiri untuk orang-orang yang memang ya dikatakan sesepuh kita itu. Kita wujud syukur kita harus lebih kepada bumi yang kita pijak. Itu. Baik pemirsa, jadi seperti itu ya dari Merti Dusun itu. Jadi dilaksanakannya tradisi Merti Dusun itu untuk rasa syukur kita terhadap Tuhan
yang telah memberi kita segalanya di alam dunia ini, khususnya bagi masyarakat dusun kertas. Iya, betul. Oke. Mungkin lanjut ya ke itu Pak. Kan Merti Dusun udah, Iya, ada najrak sama tari soreng. iya, betul. Nah, berarti kalau apa, tari soreng itu kan menceritakan sebuah prajurit Pak. Iya, keprajuritan. Keprajuritan. Kalau najrak Itu sebenarnya tarian-tarian dan lantunan-lantunan bernuansa ke Islami. Ya, saya ceritakan dari awal tadi kalau Najra itu memang mengajak-ngajak kita ke condong ke keagamaan, ke keislaman, Islam kejawen. Seperti itu. najrak. Iya. Najra itu sebenarnya dari kata pertolongan. Nasroh itu pertolongan, najra itu menemukan. Itu kan berbagai versi. Berarti kalau di sini kita rangkai itu sebenarnya najra itu bisa dikatakan menemukan pertolongan. Dari situlah kita bisa menemukan pertolongan untuk yang belum tahu tentang agama. Dari kesenangan itu kita bisa belajar agama, kita bisa belajar tindak tanduk itu tingkah laku seseorang. Najrak sama soreng itu. Iya. Nah, apa, soreng ya Pak? Itu saya tuh pernah dengar sama teman-teman itu kan pernah ditampilkan di Istana Negara. Nah, itu pada 17 Agustus entah tahun berapa saya lupa. Nah, itu kan mengatasnamakan apa, soreng dari Magelang ya Pak? Iya. Nah, itu apakah soreng itu sama yang ada di Dusun Kertas ini? Iya. Gini, untuk yang tampil di Istana Negara itu betul dari Magelang. Tapi untuk masalah sama atau tidaknya, gini, soreng itu tarian prajurit. Semua di daerah sini ada yang kesenian soreng. Itu semua sama. Tapi cuma yang membedakan untuk yang di setiap lingkungan masing-masing kita punya tambahan tari-tari tersendiri. Seperti itu. Yang membedakan dari Kertas sama yang lain. Iya, pasti jelas beda. Nama organisasi pun beda. Kalau maaf di sana ada yang soreng organisasi dengan nama lain, di sini juga nama lain. Itu pasti pada dasarnya gerakan tari keprajuritan. Itu dasar dari tari soreng. Tapi untuk di perbedaan di setiap lingkungan cuma tambahan-tambahan yang dimasukkan di tari tersebut. Iya. Itu berarti tiap apa, soreng sama najra itu mengandung nilai moral tersendiri Pak? Iya. Untuk nilai moralnya dari tari soreng tadi, tari keprajuritan, saya dari awal sudah bilang, bahkan nilai moralnya kita harus mati-matian membela bumi yang kita pijak. Tari keprajuritan itu tari peperangan. Jika ada musuh yang menyerang bumi kita, bumi pertiwi kita warga kecil, kita prajurit tadi, semua kita prajurit harus melawannya. Seperti itu. Baik Pak, kita kopi-kopi terlebih dahulu ya Pak. Boleh ya, sambil relax sambil ngerokok Mas. Ngerokok tadi.
Pak kopinya Pak. Ya, Sambil ngobrol lagi Pak. boleh Pak. Itu ya, kalau apa tadi tuh dandan kali merti dusun kan itu tradisinya itu kan waktunya kan khusus safar Sama, ya. Selasa Wage Pak. Ya, Nah kalau sorenya itu sama Najra itu kan yang saya tahu itu bisa apa disewa gitu Pak. Berarti soreng sama Najra itu tidak dikhususkan Pak. udah itu kan organisasi kesenian. Organisasi kesenian itu bisa ditampilkan, bisa dimainkan, atau bisa di sini istilahnya sopo wae sing nanggap aweh. Oh bisa. Ya, tapi jelas organisasi tersebut kan di bawah naungan dusun. Ya, yo intinya yo memang saya sebagai yang disuruh jadi bature kesenian yo dikono ngarep yo aku sing ngomong kesenian kabeh kuwi. Nah, jadi tidak harus terpaku ke merti dusun, tidak harus main ke merti dusun saja. Setiap orang punya hajat yang mau menggunakan atau mau menggunakan jasa-jasa dari kesenian tersebut bisa. Pernikahan bisa, sunatan bisa, panggil di luar juga bisa. Contohnya ya yang nanti siang akan dilakukan. Ya, kalau seperti nanti siang itu kan kita istilahnya ada rayonan. Rayonan itu berbagai macam kesenian yang sudah dipandang dari dewan-dewan seni untuk mewakili di lingkungan atau di daerah tersebut. Kita sering dapat panggilan. Kita berangkat. Kalau seperti itu kita ya nggak ada jasa sebenarnya, tapi kita bukan bicara soal jasa, kita bicara soal kerjasama, bicara tentang sosial di kesenian. Ya seperti itulah, kita bisa nari ya kita sumbangkan tari ke sana, dia bisa nari dia suruh nyumbang nari ke sini, seperti itu. Berarti itu kalau soreng itu ya emang menceritakan prajurit. Berarti dipilihnya anak-anak itu seolah-olah prajurit gitu ya Pak? Ya betul, itu yang tari yang ada 8 atau bahkan sampai 16 orang itu yang dikatakan prajurit. Itu di tari soreng itu di depan ada namanya Manggolo. Manggolo itu pemimpin. Manggolo itu pemimpin dalam sebuah tari soreng tersebut. Kalau dijabarkan ya pemimpin itu jelas komandan tempurnya. Komandan tempurnya yang penari-penari tadi prajurit yang siap untuk perang membela tanah air. Saya lihat tuh kemarin kayak ada 2 itu. Kalau yang yang cewek sama yang cowok itu Pak. Itu kan sebenarnya bisa jadi 2 kan, kalau jadikan 1 kan kebanyakan, makanya dipisah. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah banyak yang cinta dengan seni atau tari soreng tersebut. Maka kenapa kok ada 2? Itu sebenarnya buat pemisah saja. Kalau jadikan 1 permainan terlalu banyak. Itu anak-anak kecil ya Pak. Yeah. Yang di dusun Gerta kan gerakannya kan banyak ya. Yeah. Terus harus mengikuti itu gamelan. Lantunan gamelan itu. Kok itu berarti tiap gerakan itu tergantung pada kecerdasan seorang anak. Itu tari ada dasarnya. Kita istilahnya di musik kita ada notasinya. Ada notasinya. Di tari tersebut itu sudah ada geraknya, seperti jalan, seperti sembah, itu sudah ada dasar-dasarnya. Cuma kan di dalam tarian di dasar-dasar tersebut dikasih sentuhan tambahan-tambahan lagi. Itu bukan sembarangan anak lalu nari sebebasnya, seenaknya, bukan. Itu tetap ada dasarnya di tari soreng tersebut. Jadi anak-anak juga dipilih ya.
kayak yang bisa lemes, nggak bisa lemes gitu. Kita nggak memilih, kalau dipilih kita namanya membeda-bedakan. Kita semua yang suka sama seni dipersilahkan ikut latihan. Terus dari kita yaitu kita kan bisa memandang mana yang luas, mana yang pantas. Dengan gerakan-gerakan tarian tersebut bisa dijadikan pemimpin atau manggulunya tadi. Terus bisa ditaruh di barisan terdepan dan di barisan belakang. Kenapa orang-orang yang gerakannya luas ditaruh depan dan belakang? Untuk mengangkat anak-anak yang masih agak kurang bisa, yang ditaruh di tengah itu bisa menirukan yang di depan maupun yang di belakang. Kalau itu untuk anak-anak itu kostumnya gimana Pak? Kostum ada, Sudah disiapkan? udah ada. Seperti yang kemarin diceritakan, warnanya sama seperti itu. Iya, identitas batik soreng identitas. Kalau itu Pak, kemarin juga dapat informasi dari pemuda itu ada kunjungan kafe kopi itu. Oh ya, dari Dubes. iya. Ya. Itu kan pakainya najra ya Pak? Itu pakainya najra. Kita memang kita di kampung ada macam-macam kesenian. Nah, yang kesenian tari yang di bidangnya tari kan ada najra sama soreng. Nah, kita mengikuti ke pemerintahan mau menyuguhkan tari yang seperti apa di tamu yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah. Najra juga bisa disewa? Bisa. Seperti sama, bisa kesana kesini boleh, sunatan, hajatan apapun bisa, acara-acara multi dusun bisa. Tapi Najra itu umumnya lebih orangnya yang lebih dewasa Pak, remaja, nggak anak-anak ya? Iya, untuk saat ini Najra itu memang orang tua sama yang udah dewasa. Itu kemungkinan untuk anak-anaknya kan belum berminat untuk di situ, tidak apa-apa. Tapi kita udah ada generasi yang remajanya kan udah ada, tidak masalah. Terus tambah lagi sekarang cewek-cewek boleh ikut. Kalau dulu sangat disakralkan, dulu harus laki-laki semua, itu entah kenapa di sesepuh di Najra baru tahun 2015-an kalau enggak 2016 baru diperbolehkan untuk wanita-wanita boleh. Memang baru untuk yang wanita-wanita. Sambil diminum dulu. Berarti gerakannya juga beda ya Pak? Gerakan beda. Kalau di Najra ada gerakan berjalan dengan menggunakan koproan. Koproan itu dari bambu yang kita belah lalu diketuk-ketukkan di paha ataupun di tangan. Itu juga mengandung arti. Kalau di sini kan ada namanya, di musola atau masjid itu ada namanya kentongan. Oh iya. Nah, itu menggambarkan koproan. Koproan itu sama dengan kentongan. Itu kan juga panggilan. Kalau di sini kan setiap mau tiba waktu sholat itu ada kentongan tuh ya, untuk memanggil dan mengundang orang untuk segera beribadah. Nah, perjalanan aja juga seperti itu. Menggambarkan koproan itu menggambarkan ya mengundang orang untuk kebaikan. Untuk pelatihnya sendiri
dari Najra sama Soreng. Untuk Soreng itu pelatihnya dari sesepuhnya juga. Itu kalau Soreng itu untuk pertama kali namanya Pak Maksum, pelatih pertama itu dari Pager Gunung berapa. Itu pelatih pertama kali Soreng. Terus lama kelamaan ya memang kondisi kalau memang sudah sepuh diturunkan ke, ya bukan pelatih sebenarnya, tapi ke penari yang sudah dianggap paling lincah. Nah, seperti itulah diturun-turunkan terus menerus. Untuk Najranya dulu pelatihnya namanya yang buyut saya namanya Mbah Warsito. Itu pertama kali diajarkan dari Kiai Hasbullah dari Wilogomo. Kalau untuk warga lokal di sini yang sekarang? Untuk pelatihnya yang sekarang? Yeah. Yang sekarang untuk Najra itu ada Pak Trisno, kebetulan mertua saya. Ya memang kesenian itu gimana ya, seperti turun temurun. Mbak Warsito yang buyut saya turun ke anaknya, turun ke mertua saya, dan turun ke adik mertua saya. Nah sekarang yang masih mengajarkan itu mertua saya serta adiknya. Baik Soreng maupun Najra. Itu yang Najra. Yang Najra. Kalau yang Soreng udah itu namanya Pak Maksum tadi, Pak Marmin sama Pak Rom sekarang. Seperti itu yang paling sepuh-sepuh. Kalau Bapak sendiri Pak, ada niat jadi pelatih Najra maupun Soreng? Sebenarnya ya itu saya tuh sebenarnya orang masih bodoh, masih kecil, tapi memang dari dulu saya suka berkecimpung di bidang apapun. Di bidang apapun saya mau. Dari situlah kemungkinan warga memandang saya untuk ya udah jadi ketua seni budaya saja. Karena memang saya sering ikut-ikut kesenian. Bukan saya tidak bisa melatih, tidak bisa apa-apa. Tapi ya memang saya memahami karakter, memahami setiap laku-laku di kesenian-kesenian tersebut. Dari situlah kemungkinan warga yang memandang saya ya wis lah tahu seni, mumpung masih muda, ganti yang muda saja. Dulu kan ya sudah lumayan agak tua, terus diganti itu. Saya mulai dari situ memang saya belum pernah ikut terjun langsung ke kesenian, dalam artian ke tarian-tarian tersebut, tapi saya terus mengikuti dan jadi pengamat di setiap kesenian-kesenian tersebut. Berarti oh ya tadi kelupaan di awal, berarti Ya. Jabatan Bapak di Dusun Kertas ini ya RT ya sekaligus pengamat kesenian itu. Wah, ngomong jabatan, bukan jabatan, saya itu batur, plekate. Enggak tahu, Pak. Plekate itu pembantu umum. Wah. Pembantu umum. Saya di sini ya betul. Ya secara administrasi di pembukuan di dusun ya memang saya ketua RT, ketua seni budaya, penggerak pemuda, ikut semua. Bahkan saya menjadi ketua organisasi di alumni saya. Itu banyak banget yang ikut ya. Iya, ya lumayan lah. Jadi makanya banyak kesibukan ya. Yes, kegiatan memang seperti ini saya. Tapi itu semua atas dasar keinginan ya Pak, nggak korban tunjuk. Kalau di sini ya pertama kalau untuk yang ketua seni itu sebenarnya korban tunjuk juga saya. Korban tunjuk karena memang dulu yang dipandang bisa menjadi ketua seni kan orang-orang yang sudah tua yang kemungkinan tahu tentang silsilah seni, silsilah budayaan, tapi lama kelamaan waktu yang harus
menuntut orang-orang tua itu tidak hanya di lingkungan kampung saja, harus tahu keluar kampung, harus tahu lebih dalam lagi ke pemerintahan tadi. Makanya ya kemungkinan mungkin pandangan orang saya bisa terjun ke disitunya di pemerintahan. Ya memang saya juga harus bercita-cita membawa kesenian itu lebih maju lagi. Pak, ini terakhir ya Pak, harapan dari Bapak sendiri untuk kesenian khususnya di desa dusun Kertas ini Pak, bisa disampaikan kepada viewer kita Pak. Nah, harapan jelas, siapa saja pasti punya harapan, suatu apapun harapan lebih maju, lebih berkembang, itu harapan utama. Tapi di samping itu saya juga berharap untuk pemuda dan anak-anak mencintai seni. Seni itu asik kok. Seni itu bebas kayak wong edan kae. Wong sing seni, wong sing seneng seni, wong sing terjun nang seni dadi wong edan sik. Dadi wong gemblong dhisik. Ya kaya aku ngene iki piye. Kuwi. Dadi cintailah seni kok, guys. Kita, harapan saya di kesenian memang kenapa saya kok orang paling tua, banyak yang berkumpul dengan anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, karena saya ingin menyentuh mereka dengan kesenian, dengan kebudayaan. Jangan sampai lupa anak-anak itu dengan kesenian tradisional, dengan kebudayaannya kampung sini. Seperti itu harapan saya. Apa lagi ya? Pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan. Kalau pesan apa, saya kan bodoh gak bisa menyampaikan pesan ya Mas. Ya kayak harus gini, ngelarang ini. Kalau pesan saya itu kita sebagai manusia yang beragama, jadilah kita yang beragama dengan kebudayaan, dan jadilah orang yang beriman dengan keislaman kita, beriman dengan keagamaan kita masing-masing, tanpa harus menjatuhkan yang lain. Ya Pak, mungkin cukup sekian ya podcast pada kesempatan pagi kali ini. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Suryantono atau lebih dikenal Pak Plonot. Yeah. Ya jadi di dusun Kertas ini banyak sekali, baik dari tradisi maupun kebudayaannya. Tadi salah satunya merti dusun, najrak sama soreng. Nah, pesan dari Pak Surya selaku pengamat kebudayaan di dusun Kertas ini, cintailah seni, baik maupun mau kamu gitar maupun gambar apapun, terjuni saja, cintailah seni. Nah, jangan kamu membedakan antara seni dan kebudayaan, itu harus seimbang. Betul seperti itu Pak? Iya. Baik, terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan podcast pada kali ini. Luar biasa Pak Surya, kita pamit. Terima kasih ya Pak. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Semoga terima kasih banyak dari teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.